Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Selamat datang dalam edukasi perpajakan KPP Badora. Badora. Saya Endang ditemani oleh narasumber kita pada kali ini yaitu Bapak Arif dan Halo kan pajak. Mas Teddy Haryadi. Halo kawan pajak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai topik hangat mengenai seputar perpajakan. Sebelumnya kami akan menyapa nih Mas Teddy dan Pak Arif, apakah dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah, semoga Sehat. kawan pajak juga sehat semua. Semoga kawan pajak semua juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Kawan pajak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai golden visa dan ketentuan perpajakan yang terkait. Baik kan pajak, pada kesempatan kali ini kita mungkin akan sampaikan ya materi yang sedikit berbeda nih, karena kita akan coba spill ya ketentuan di instansi lainnya, yaitu ketentuan tentang keimigrasian, yaitu tentang golden visa. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana ya, mungkin kita sampaikan terlebih dahulu bahwa memang menjadi tujuan hampir di semua negara barangkali ya Mas Teddy dan Kang Pajak, bahwa negara-negara pada berusaha bagaimana caranya untuk menarik investor ya, baik dari dalam ataupun dari luar negeri atau untuk melakukan investasi di dalam negeri masing-masing. Karena apa? Dengan investasi tentunya diharapkan ya roda perekonomian tentunya akan bergerak lebih cepat ya. Kemudian kondisi ekonomi kita bisa lebih ekspansif, lebih maju ya kan. Kemudian penyerapan daya tenaga kerja, kemudian daya beli masyarakat meningkat dan lain sebagainya. Kalau bagi kita nih kawan pajak ya, Bu Endang, Mas Teddy, dengan pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkembang seperti ini, kita harapkan juga dampak atau hasil berupa penerimaan pajak ya untuk negara tentunya kita harapkan akan terus meningkat. Nah, untuk mencapai di sana, berbagai kebijakan telah diambil. Ya, mungkin kalau kita lihat nih kan pajak ya dari sisi perpajakan, dari regulasi di bidang perpajakan yang diterbitkan dalam rangka menarik investasi, ya kita selama ini mungkin kenal ya istilah namanya tax Allowance sama tax holiday. tax holiday ya. Tax holiday itu bebas pajak bagi investor PMA yang menginvestasikan di sektor atau bidang-bidang tertentu. Kemudian tax allowance yaitu pengurangan ya pajak-pajak dengan pengurangan persentase tertentu dengan syarat berinvestasi di bidang-bidang tertentu juga. Nah, yang terakhir juga kita ketahui kemarin yang baru mungkin di akhir tahun kemarin ya Mas Teddy dan Kang Pajak adanya program super tax deduction ya dalam rangka mengembangkan penelitian untuk meningkatkan SDM dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat dari regulasi di bidang perpajakan. Nah, kali ini kan pajak ternyata kita nggak sendirian ya. Nah, sekarang sudah terbit nih PP 40 ya tahun 2023 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Keimigrasian yang salah satu butir di dalamnya adalah mengatur tentang pemberian golden visa. Apa itu golden visa? Mungkin kalau kan pajak searching nih ya baca sendiri mungkin di Google dan lain sebagainya ya. Terkait fasilitas serupa dengan golden visa ini berlaku di banyak negara dengan istilah yang berbeda-beda dan juga manfaat atau insentif yang diterima juga bermacam-macam. Nah, khusus ya Mas Teddy, Bu Endang ya, yang berlaku di Indonesia, golden visa di sini dimaksudkan adalah pemberian ya visa dengan jangka waktu yang relatif panjang nih Mas Teddy. Kepada siapa? Kepada orang-orang asing khususnya yaitu investor asing tadi ya, khususnya untuk investor perorangan untuk berinvestasi di Indonesia dalam bentuk tertentu, dalam jumlah tertentu ya, sehingga atas atau kepada orang asing tadi dapat diberikan visa yang mempunyai masa berlaku 5 bahkan sampai 10 tahun. Nah, di samping itu juga ada manfaat-manfaat lainnya ya bagi pemilik golden visa, misalnya apa? Layanan yang diprioritaskan dan hak-hak lainnya yang tidak dimiliki oleh pemegang visa biasa atau visa lainnya. Mungkin itu pendahuluan dari saya, Bu Endang. Iya, terima kasih Pak Arif atas penjelasannya. Mungkin Mas Teddy bisa menjelaskan apakah negara
memberikan fasilitas golden yang visa. sama ya. Iya. Apakah di Indonesia Sama gitu di ya? Indonesia. Medan Oh, ya. iya. Baik, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Arif, pemberian Golden Visa ini sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 dan juga ada Permenkumham ya Pak tahun 2023 Nomor 22 seperti itu. Nah, Golden Visa sendiri ini sudah dipraktekkan di beberapa negara. Pada tahun 2022 diperkirakan lebih dari 60 negara. Sudah 60 negara sudah ya 60 menggunakan negara, Pak Arif. Golden Informasi Visa. seperti itu Oke. telah memberlakukan kebijakan pemberian izin tinggal dan kewarganegaraan berbasis investasi seperti Oke. itu. Praktik pemberian izin tinggal dan kewarganegaraan berbasis investasi pertama kali dilakukan oleh negara Saint Kitts and Nevis. Itu. Ya. Pak tahu nggak Pak? Itu di mana Pak? Saya juga baru dengar ya. Hah? Kan harus visit ke sana. Itu kalau nggak salah sih di sekitar Kepulauan Karibia ya Pak, gitu ininya. Negara kecil dengan 2 pulau di kawasan Karibia, nah betul kan, seperti itu. Pada tahun 1984, itu pertama kali yang menerapkan Tahun berapa Mas ini? tahun 1984. Oh, cukup Itu lama saya ya. baru lahir Pak. Tahun segitu. Nah itu yang negara yang pertama kali menerapkan izin tinggal berbasis investasi gitu ya. Kemudian dengan memberikan donasi minimal 150.000 US dollar Oh. atau sekitar kalau dikuruskan sekarang itu sekitar 2,2 miliar rupiah Oke. gitu ya pada instrumen Sustainable Growth Fund Oke. atau memiliki investasi di sektor real estate minimal Oh. senilai 200.000 US dollar Oke. atau sekitar 3 Oh. miliar rupiah. Oh, syaratnya semacam ke obligasi pemerintah atau ke properti ya, Betul, syarat di sana seperti itu, ya. Pak. Oke, syaratnya Seperti memang itu berbeda. syaratnya Terus ya. begitu. Kemudian seorang WNA bisa mendapatkan kewarganegaraan Saint Kitts and Nevis. Mm-mm. Nah, itu syaratnya seperti itu. Jadi untuk dapat kewarganegaraan dia harus ada investasi di Sustainable Growth Fund sekitar kurang lebih 150 USD atau di sektor real estate atau properti sekitar 200.000 US dollar. Kemudian pada tahun 1986 Kanada mulai memberlakukan kebijakan pemberian izin tinggal berbasis investasi melalui Immigrant Investor Program. Ya, ya. Namun program ini dihentikan pada tahun 2014. Oke. Kemudian disusul oleh Amerika Serikat pada tahun 1990. Amerika Serikat melalui EB-5 atau Immigrant Investor Program memberikan izin tinggal bersyarat selama 2 tahun Oke. dan dapat diperpanjang untuk investor asing dengan minimal nilai investasinya di negara Amerika Serikat itu sebesar 1,05 juta US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 16 miliar rupiah. Seperti itu Pak. Jadi memang sudah berlaku lama gitu ya, 60 tahun, 60 negara sudah memberlakukan izin tinggal berbasis investasi. Yang pertama kali melakukan adalah negara Saint Kitts and Nevis, kemudian disusul oleh Kanada dan juga Amerika Serikat seperti itu. Baik, jadi mungkin bisa kita tambahkan Mas Dedi poin tentang pajak ya, bahwa pemberian Golden Visa ataupun instrumen sejenis itu ya sebenarnya sudah lama ya, Sudah lama dilakukan di betul. negara-negara lain sejak tahun 84 bahkan Mas Betul, Dedi ya. betul. Dan sekarang ini kalau tahun 2022 aja 60, mungkin sekarang kalau di April lebih banyak lagi ya. Iya. Bahkan kalau di negara lain kawan pajak seperti kita ketahui ya bahwa saat ini di Indonesia mengenal satu kewarganegaraan. Artinya satu orang hanya bisa memiliki Satu kewarganegaraan saja. Untuk negara lain yang menganut kewarganegaraan, bahkan insentif tadi Mas Teddy, sepanjang kita mau berinvestasi di bidang-bidang tertentu dengan jumlah tertentu, bahkan diberikan apa? Fasilitas bisa memberikan atau diberikan naturalisasi, maka akan menjadi warga negara di negeri tersebut. Iya. Ya, kalau kita punya investasi. Mau nggak Mas Teddy? Iya kalau ngomong aja sih Pak. Saya cinta NKRI Pak, tidak akan meninggalkan NKRI. Iya. Kalau di negara lain kan pajak ya, keistimewaannya tadi selain diberikan visa dengan jangka waktu panjang, gitu kan, bahkan sampai bisa diberikan kewarganegaraan. Bentuk lainnya yang pernah saya baca nih kan pajak, bahkan juga diberikan fasilitas, misalnya orang asing tadi bisa memiliki aset berupa properti dan sejenisnya. Oh, begitu. Sementara di kita kan belum bisa Belum ya, bisa, Pak. untuk memiliki SHM, misalnya kita beli rumah atau apartemen. Nah, begitu luas nih para atau negara-negara ini dalam upaya untuk menarik investor dari luar negeri. Mas Didi mungkin bisa menjelaskan sekali lagi mengenai jenis-jenis Golden Visa dan apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh calon investor ya, investor asing individual ini. Ini penting nih Mas Teddy ya, betul. berdasarkan peraturan keimigrasian ya. Tolong dijelaskan Mas Teddy. Baik Bu Endang, Pak Arif dan kawan pajak semua.
Untuk jenis-jenis golden visa itu di sini dijelaskan untuk investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan. Pemerintah mewajibkan investasi minimal 2,5 juta US dollar atau setara 38 miliar rupiah untuk mendapatkan golden visa untuk masa tinggal 5 tahun. Ya, jadi 38 miliar untuk masa tinggal 5 tahun. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar 5 juta US dollar atau sekitar 76 miliar rupiah. Betul, 2 kali lipatnya untuk dapat masa tinggal di Indonesia selama 10 tahun. Seperti itu. Sementara syarat minimum investasi untuk investor korporasi, pemerintah mewajibkan korporasi untuk berinvestasi paling sedikit 25 juta US dollar atau sekitar 380 miliar rupiah. Itu uang semua, Mas? Uang semua, Pak. Harus dibawa ke sini duitnya itu. Ya, tentunya transfer ya, Pak. Ya, bukan dibawa berkoper-koper gitu uangnya, bukan uang cash gitu ya. Kemudian golden visa untuk korporasi akan diberikan kepada jajaran direksi dan komisaris perusahaan untuk masa tinggal 5 tahun. Sedangkan untuk nilai investasi 50 juta kali US lipatnya dollar, ya. 2 kali lipatnya, maka para direksi dan komisaris akan mendapatkan golden visa selama 10 tahun yang berlaku 10 tahun seperti itu. Investor asing perorangan yang tidak mendirikan perusahaan di Indonesia juga bisa mendapatkan golden visa. Untuk golden visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai 350.000 US dollar atau sekitar 5,3 miliar rupiah yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah Republik Indonesia, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan. Sedangkan untuk golden visa 10 tahun, dana yang ditempatkan adalah sejumlah 700.000 US dollar atau sekitar 10,6 miliar rupiah. Jadi memang 2 kali nih ya Pak, 5 tahun itu 350.000, kemudian kalau mau 10 tahun harus 2 kali lipat nilai limatnya seperti itu. Ini hal yang menarik sih Pak, untuk yang korporasi itu sekitar 25 juta US dollar itu 380 miliar rupiah. Nanti direksinya ya Pak ya yang akan mendapatkan golden visa dengan masa tinggal 5 tahun atau 10 tahun kalau misalnya menempatkan dana sekitar 50 juta US dollar. Itu mungkin untuk ini ya Pak ya, mungkin yang pendirian industri-industri pionir kali ya Pak, yang menyerap tenaga kerja besar gitu ya Pak, yang seperti itu ya. Jadi mungkin bisa kita garis bawahi kan pajak ya, bahwa bentuk dari jenis atau golden visa yang diberikan pertama berlaku untuk investor orang pribadi asing tadi ya. Mereka bisa menginvestasikan atau berinvestasi di Indonesia dalam 2 bentuk. Yang pertama langsung dibelikan surat berharga tadi, contohnya obligasi pemerintah dan seterusnya. Atau orang pribadi tadi, orang pribadi asing maksudnya, atau orang asing tadi mendirikan suatu perusahaan di Indonesia, gitu ya, dengan minimal investasi yang tadi sudah dijelaskan. Sementara untuk investor korporasi dari luar negeri, ketika mereka menginvestasikan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan jumlah nominal investasi, maka golden visa tadi diberikan kepada para pengurusnya, yaitu jajaran komisaris dan direksi yang merupakan warga negara asing. Oke, jadi terbatas di WNA-nya aja Pak ya, walaupun korporasi yang berinvestasi gitu ya. Karena memang golden visa diberikan cuma untuk izin tinggal pribadi ya Pak ya, untuk orang pribadi, bukan untuk perusahaan gitu, seperti itu. Arif, mungkin jika dihubungkan dengan ketentuan perpajakan yang ada, bisa dijelaskan tentang ketentuan yang terkait mengenai golden visa ini Pak? Baik, nah ini pertanyaan atau poin penting yang kita bahas pada kesempatan kali ini kan pajak, bahwa sehubungan dengan kebijakan ya dari pemerintah untuk memberikan golden visa kepada investor perorangan atau orang asing tadi, apakah sudah ada nih ketentuan di bidang perpajakan yang mengatur tentang golden visa? Nah, sementara kalau kita lihat nih kan pajak, kita kembali lagi ya di Undang-Undang PPH, kemudian secara lebih detail kita bisa melihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang penetapan ya subjek pajak. Maka mungkin secara besar kita bisa garis bawahi ya, kita refresh kembali kawan pajak ya, bahwa kalau kita bicara ya subjek pajak orang pribadi ya, kita bagi menjadi atau dibedakan menjadi 2 kelompok. Pertama adalah subjek pajak sebagai orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Yang kedua adalah orang pribadi yang merupakan subjek pajak luar negeri. Nah, kembali lagi nih kan pajak nih kita refresh sesuai PMK 18 tadi ya. Kapan sih orang asing tadi menjadi subjek pajak dalam negeri? Nah, disebutkan di sana bahwa ada 3 poin yang harus kita perhatikan ya, apakah orang pribadi tadi dapat menjadi subjek pajak dalam negeri. Pertama kita lihat
ya, apakah orang asing tadi bertempat tinggal di Indonesia. Nah, bertempat tinggal ini definisinya luas ya, Mas Teddy, Bu Endang, kawan pajak. Di PMK 18 juga sudah jelaskan ya, bertempat tinggal itu bisa karena dia sewa, kontrak, atau memiliki apartemen. Intinya dia memang bertempat tinggal di Indonesia. Misalnya, oh nggak terpenuhi, kita lihat syarat yang kedua. Yaitu apa yang kedua? Bahwa orang asing tadi ya berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam masa 12 bulan. Jadi sejak apa? 12 bulannya sejak kedatangan yang pertama kali. Jadi kalau dia berada di Indonesia seminggu pulang lagi, ntar sebulan balik lagi. Setelah ditotal dalam 12 pertama sejak kedatangan di Indonesia lebih dari 183 hari, maka orang asing tadi sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, yang penting lagi yang ketiga yang terkait golden visa nih karena pajak, bahwa orang pribadi atau orang asing tadi dapat menjadi atau memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak dalam negeri ketika ya mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Nah, dalam PMK 18 juga disebutkan niat itu terlihat nggak? Ya enggak, namanya niat. Harusnya kan niat nggak terlihat ya. Kita datang ke sini dengan berniat apa? Nama itu apanya? Nama itu apanya? Nah, sementara untuk niat ya seorang untuk menjadi subjek pajak dalam negeri dalam PMK jelaskan apabila tadi contohnya orang asing tadi ternyata punya visa atau vitas, punya kitab ya yang mempunyai jangka waktu lebih dari 183 hari atau dibuktikan dengan kontrak-kontrak kerja dan lain sebagainya yang jangka waktunya lebih dari 183 hari. Maka ketika seseorang tadi, orang asing tadi ya diberikan golden visa dengan masa berlaku ya 5 tahun, 10 tahun. Nah, lebih nggak dari 183 hari? Jelas lebih dong, Pak. Nah, jelas lebih. Maka ketika mendapatkan golden visa, maka semua orang asing sudah seharusnya menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, ini masih koma, kawan pajak. Ada pertanyaan nih ketika kita sosialisasi di beberapa tempat. Oh, berarti kalau orang asing sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, berarti harus daftar NPWP dan bayar pajak. Jawabannya belum tentu karena yang terpenuhi pertama baru kewajiban subjektifnya saja. Nah, terkait kewajiban objektifnya kita lihat apakah orang asing tadi memiliki penghasilan, gitu kan? Kalau sudah memenuhi syarat objektif yaitu punya penghasilan, barulah orang asing ini menjadi wajib pajak yang wajib menjalankan kewajiban perpajakannya secara self assessment. Mulai dari apa? Daftar NPWP, kemudian menghitung sendiri pajaknya, setor sendiri apabila ada barang benda terakhir. Mungkin itu secara garis besarnya, Bu. Mas Teddy, jadi kita kembali ke tentang ketentuan umum ya tentang penetapan orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri atau luar negeri. Boleh dijelaskan perbedaannya nih? Nah, baik. Tadi Pak Arief sudah sedikit menjelaskan untuk kapan orang pribadi itu menjadi orang pribadi luar negeri gitu ya, wajib pajak SPDN di subjek pajak luar negeri menjadi subjek pajak dalam negeri itu pada saat ada 3 kriteria tadi. Itu baru persyaratan subjektif saja. Bila sudah lebih dari 193 hari dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia, itu yang bersangkutan sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian yang syarat keduanya itu harus terpenuhi juga syarat objektifnya apabila nanti dia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu ya. Syarat objektifnya itu adalah tentunya punya penghasilan ya Pak ya. Ya, kawan pajak semua punya penghasilan yang memang dia itu memperoleh penghasilan dari manapun gitu tuh, dari baik itu dari luar negeri dapat penghasilan maupun dari Indonesia gitu seperti itu. Nah, tentunya dengan mendapatkan golden visa di sini kan tadi disyaratkan harus ada investasi ya Pak ya. Untuk orang pribadi yang nilainya itu bervariasi. Kalau 5 tahun itu sekian miliar rupiah, sekian US dollar. Kalau untuk 10 tahun itu sekian US dollar. Nah, tentunya kan uang itu tidak didiamkan gitu Pak ya. Pasti kan harus diinvestasikan, harus diputar baik itu untuk membentuk sebuah korporasi, perusahaan, baik itu nanti dibelikan instrumen investasi dalam bentuk obligasi maupun juga tabungan dan lain sebagainya. Tentunya itu akan ada return gitu ya, ada imbal balik dari investasi tersebut. Nah, apabila sudah nanti mendapatkan imbal baliknya, nah itu baru nanti akan dihitung pajaknya gitu ya. Nah itu berarti kan sudah mendapatkan sebuah penghasilan
Nah, jadi dua syarat tersebut terpenuhi itu syarat subjektif dan juga syarat objektifnya. Iya. Nah, setelah dua syarat tersebut sudah terpenuhi, baru nanti orang pribadi tersebut akan mulai untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Yang pertama tadi mendaftar NPWP. Kemudian nanti setelah punya NPWP, nanti dia akan menghitung sendiri berapa pajak yang terutang dari hasil imbal balik investasi yang dilakukan di Indonesia. Kemudian setelah tahu pajaknya berapa, kemudian nanti Kredit pajaknya diperhitungkan kredit ya. pajaknya diperhitungkan apabila nanti punya kredit pajak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang terkait sama hasil usahanya tersebut. Kemudian nanti dia store sendiri melalui yang sudah dipersyaratkan lewat kode billing nanti di tempat pembayaran gitu ya. Kemudian nanti setelah disetor, kemudian akan melaporkan secara self assessment seperti itu. Jadi apabila kedua syarat tadi sudah terpenuhi, subjek pajak yang tadinya luar negeri berpindah jadi subjek ke dalam negeri itu sudah bisa menjalankan kewajiban perpajakannya. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin kita kembali garis bawahi ya kawan pajak, bahwa ketika orang asing menjadi subjek pajak dalam negeri sudah memenuhi ketentuan subjektif dan objektif, maka wajib daftar NPWP, kemudian menghitung PPh-nya secara menghitung penghasilannya secara worldwide income ya, baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Kemudian menghitung pajaknya dengan tarif sesuai dengan kita nih, sesuai pasal 17 ya, Undang-Undang PPh, dan kewajiban terakhir adalah untuk menyampaikan SPT. Nah, sedikit kita spill ya, perbedaannya dengan orang asing yang masih menjadi subjek pajak luar negeri apa? Tadi ya, ketika orang subjek pajak luar negeri berupa orang asing tadi menerima penghasilan, maka tarif pajak kenakan adalah tarif sebesar 20% atau sesuai dalam P3B. Kemudian tentunya karena yang bersangkutan adalah subjek pajak luar negeri, tentunya tidak ada kewajiban menyampaikan SPT. Jadi yang penting di situ penghasilannya dulu ya Pak ya. Tentunya kan namanya bawa uang ke sini gitu ya untuk diinvestasikan, nggak mungkin itu didiamkan begitu saja gitu ya. Pada saat sudah diinvestasikan ada imbal baliknya, itu baru nanti dihitung pajaknya berapa. Dan menghitungnya pun penghasilannya secara worldwide income. Jadi walaupun orang pribadi tersebut yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri bertempat tinggal di Indonesia, namun masih mendapatkan penghasilan dari negara manapun gitu ya di ininya, entah itu dia punya investasi lagi atau apa di negara selain Indonesia, itu harus dihitung dan dimasukkan juga penghasilannya ke Indonesia untuk dihitung pajaknya. Dan apabila sudah ada pemotongan pajak di negara sumber penghasilannya, itu nanti bisa dikreditkan gitu kan dengan mekanisme PPh pasal 24. Ya, kredit pajak luar negeri. Ya. Pak Arief, mungkin ada ketentuan khusus nggak yang mengatur tentang perpajakan orang asing ini, Pak? Ya, jadi ini juga penting saya rasa Bu Endang ya kita sampaikan kepada kawan pajak ya, bahwa ketika orang asing tadi sudah menjadi subjek pajak dalam negeri ya, maka secara ketentuan perpajakan sudah sama dengan kita yang merupakan subjek pajak dalam negeri sejak lahir ya, bahwa dilaporkan atau penghasilan dilaporkan adalah semua ya penghasilan tadi sampaikan Mas Yadi, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Kalau kita bicara penghasilan kalau pajak ya, kita mungkin selama ini sudah ketahui ya bahwa penghasilan terima oleh seseorang termasuk orang asing bisa karena adanya hubungan kerja. Misalnya tadi orang asing berinvestasi di suatu perusahaan sekaligus menjadi pimpinan, maka setiap bulan pasti menerima gaji. Atau orang asing tadi ada hubungan kerja tapi yang bukan hubungan antara employee dan employer ya, artinya dia punya keahlian tertentu ya, tidak terikat hubungan kerja atau pekerja bebas. Ketika menerima penghasilan, maka penghasilan itu juga harus dilaporkan. Mungkin sumber penghasilan berikutnya tadi seperti Mas tadi sampaikan ya, ketika orang asing tadi memiliki modal nih, dana tempatkan dalam bentuk investasi tertentu yang kita sebut dengan passive income ya, atau penghasilan dari modal, maka penghasilan dari penanaman modal tadi juga harus kita laporkan, baik yang dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya. Nah, yang terakhir nih mungkin kita sering lupa, ada sumber penghasilan satu lagi sesuai pasal 4 Undang-Undang PPh itu, yaitu penghasilan lainnya. Contohnya apa Mas Edi? Misalnya kita menerima sumbangan atau hibah yang secara ketentuan menjadi objek pajak. Nah, ini secara umum seperti itu Pak Endang. Nah, secara khusus apa terkait kewajiban pajak bagi orang asing? Nah, ini juga disebutkan dalam Undang-Undang PPh dan di PMK 18 ya, menyelisihi dari ketentuan umum tadi kan pajak ya, bahwa seharusnya nih secara umum wajib pajak orang pribadi harus melaporkan penghasilannya secara worldwide income. Tetapi untuk
Untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan orang asing tadi atau WNA tadi Bu Endang, jika memenuhi persyaratan tertentu yaitu memiliki keahlian tertentu ya, maka prinsip worldwide income tadi tidak berlaku ya, tidak diberlakukan. Nah, syaratnya apa? Orang asing tadi wajib yang memiliki apa? Keahlian tertentu. Ini harus dibuktikan nih ya. Dengan ada sertifikat ya Pak ya. Nah, sertifikat dan lain sebagainya, ada bukti pengalaman kerja dan lain sebagainya. Dan di Indonesia orang asing tadi menempati pos atau jabatan tertentu sesuai dengan keahliannya atau ya bekerja di Indonesia sebagai peneliti. Nah, jika ketentuan tadi dipenuhi, maka untuk orang asing yang sudah menjadi SPDN tadi, maka hanya dikenakan pajak di Indonesia sebatas dari penghasilan yang diperoleh dari Indonesia saja. Tapi harus mengajukan permohonan ya Pak ya ke kantor pajak terdaftar ya gitu ya. Betul sekali. Ditetapkan istilahnya territorial income saja gitu dari yang diperoleh di Indonesia. Kalau sesuai syaratnya di PMK 18 2021 ya. Nanti silakan diajukan kalau memang itu, dan memang batas waktunya itu hanya 4 tahun dari tanggal terdaftar ya Pak ya sebagai subjek pajak. Betul gitu ya. sekali. Nah, misal sudah lewat 4 tahun ya tidak bisa gitu seperti sesuai prinsip umum kembali lagi ya. Ya betul Mas Teddy. Jadi ketika orang asing tadi mempunyai keahlian dan sesuai ketentuan berlaku, hanya dikenakan ya pajak atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia saja. Ini berlaku selama 4 tahun sejak orang asing tadi menjadi subjek pajak dalam negeri atau dihitung sejak NPWP diterbitkan. Apa saran bagi orang asing yang Oh telah ya, NPWP? yang telah mungkin secara umum kalau kita kaitkan dengan Golden Visa ya, mungkin saran kita ya baik untuk orang asing sendiri mungkin ada teks terjemahan berbagai bahasa ya Pak ya. Atau mungkin untuk pemberi kerja di perusahaan ya akan memanfaatkan Golden Visa ini ya, mohon untuk menjadi perhatian kita bersama ya ketika ada orang ekspatriat bekerja di Indonesia ya dalam rangka ya memenuhi ketentuan keimigrasian ya Undang-Undang Nomor 6 2011 yang diturunkan di PP 40 2023 tadi, untuk kita ketahui bersama ketentuan perpajakan apa sih yang harus kita penuhi. Kalau misalnya tadi investor asingnya perorangan tadi menjadi pemodal, artinya dia mendirikan perusahaan sekaligus ya menjadi direksi misalnya, maka perusahaan seharusnya men-treat ya kewajiban perpajakan direksi ini yang merupakan orang asing ini ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita potong dengan tarif worldwide income, kemudian tarifnya pasal 17 ya, dan juga kewajiban lainnya ya untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan. Ya, jadi mungkin sedikit tambahan sedikit ya karena ini kan masih menjelang akhir tahun 2023 ya. Ini berlaku kepada wajib pajak orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri tetapi berstatus sebagai warga negara asing. Ini terkait apa nih Mas Teddy yang lagi booming saat ini? Yang sudah injury time yaitu pemadanan NIK dan NPWP. Sekaligus kita berpesan ya, nggak apa-apa ya, pengenaan pajak. Ya, itu perlu Pak disampaikan itu. Kembali lagi kepada Bapak Ibu sebagai wajib pajak WNA yang sudah mempunyai NPWP atau bursa, kita titipkan ya ke perusahaan barangkali Mas Teddy ya. Iya. Untuk kembali mengecek nih karyawan kita yang merupakan wajib pajak orang asing tadi terkait validitas NIK sebagai NPWP dicek di laman masing-masing ya, silakan ya dibuka di DJP online ya di akun masing-masing ya Pak ya. Ya akun NPWP orang asing tadi ya. Betul. Kemudian kita cek di sana apakah sudah sesuai. Nah, secara umum mungkin kita bisa informasikan bahwa untuk WNA saat ini secara jabatan ya, mungkin bisa kita cek nanti secara otomatis NPWP 16 digit nih Mas Teddy, depannya sudah diberikan 1 digit tambahan yaitu angka 0. Tapi di sana tidak melepaskan kewajiban untuk melakukan validasi. Tetap ada kewajiban bagi subjek pajak orang asing tadi untuk melakukan validasi NPWP 16 digit. Itu adalah data utama Mas Teddy Bu. Tetapi selain data utama, data lainnya juga silakan monggo dibuka di DJP online, mungkin data alamat, data email, nomor telepon, barangkali gitu ya, keluarga ya, keluarga anaknya nambah. Iya, seperti itu. Kalau istri nambah sih boleh juga sih Pak, nggak apa-apa. Nggak boleh ya, nggak boleh kan pajak ya. Jadi data-data sekunder juga harus kita kita update. Apalagi misalnya istri kita misalnya dalam konsep perpajakan
kewajiban perpajakannya kita satukan sebagai apa namanya mengikuti NIK atau NPWP suami, maka NIK istri juga wajib untuk divalidasi, betul. Jadi memang itu menjadi PR kita semua ya untuk ini. Jadi silakan nanti kawan pajak mengecek gitu ya masing-masing akun DJP online-nya untuk nanti dicek apakah NIK dengan NPWP-nya sudah padan atau belum. Khusus kalau untuk WNI mudah saja kita tinggal memasukkan NIK-nya itu di kolom itu, kemudian nanti kita klik ubah profil, nanti valid atau tidaknya nanti langsung terlihat di situ. Apabila masih berstatus warga negara asing sudah punya NPWP, kemudian bila NIK dan NPWP-nya belum padan, maka kita tinggal menambahkan angka 0 saja Pak ya di depan digit NPWP-nya itu sehingga jadi 16 digit gitu. Nanti akan valid sendiri gitu, seperti itu caranya. Nah, sampai validasinya masih diinformasikan sesuai dengan PMK 112 itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Dan jika ada kesulitan, Bunda boleh sampaikan. Kayaknya seru banget ya pembahasan kita kali ini. Boleh saya menarik kesimpulan, Golden Visa ditujukan untuk orang asing untuk berinvestasi di Indonesia sehingga bermanfaat bagi perkembangan ekonomi dalam negeri. Sementara besaran investasi akan menentukan jangka waktu izin tinggal serta kemudahan yang didapat oleh para investor perorangan. Sementara ketentuan perpajakan dapat dilihat dalam Undang-Undang PPH PMK 18 tahun 2021 dan ketentuan lainnya yang dapat dijadikan pedoman bagi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi orang asing yang mendapatkan Golden Visa. Demikian edukasi kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf. Dan apabila kawan pajak semua masih ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi WA helpdesk kami di 08 111 330 053. Dan jangan lupa ikuti terus sosmed kami karena di situ kawan pajak dapat melihat informasi yang seputar perpajakan dan edukasi selanjutnya yang akan kita lakukan. Pisang masak dimakan keras. Wih, cakep. Pisang dimakan di tempat kelam. Artinya Sampailah kita di penghujung acara. Kami tutup mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Sampai jumpa, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.